khas yang sangat utama dari ular cincin emas ini yaitu pupil matanya. Hampir mirip dengan pupil mata kucing. Dia langsung balik kan? Nyembur. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Belasan ribu pulau membentang dari Sabang hingga Merauke. Sekitar 6.000 diantaranya merupakan pulau tak berpenghuni. Namun, dari salah satu pulau yang tak berpenghuni tersebut ternyata juga ada kehidupan. Ya, kehidupan satwa liar tentunya. Salah satu pulau tak berpenghuni yang ada di perairan Laut Jawa menjadi tujuan dalam petualangan saya kali ini. Nelayan di sekitar sini menyebutnya sebagai Pulau Ular karena di dalam pulau yang tidak seberapa besar ini sering muncul berbagai jenis ular besar maupun kecil. Rerimbunan semak dan pepohonan besar di Pulau Ular menandakan hutan yang ada di pulau ini tidak pernah dimasuki manusia. Bahkan nelayan pun hanya sebatas beristirahat di sepanjang pantai saja jika mendarat di Pulau Ular. Hal ini dikarenakan mereka tidak berani masuk ke dalam hutan yang dihuni oleh berbagai jenis ular tersebut. Sekarang Panji sedang berada di pulau, tapi bukan pulau besar. Ini adalah pulau kecil, di mana masih terdapat hutan-hutan yang cukup bagus. Dan di pulau seperti ini, biasanya masih dapat ditemui reptil ataupun satwa liar lainnya, seperti burung, mamalia juga kita bisa temui di sini. Saat ini Panji akan mencoba untuk melihat langsung kehidupan mereka di pulau kecil seperti ini. Penasaran? Ikuti terus petualangan Panji ya. Berjalan menyusuri hutan di sini tidak bisa sembarangan karena ancaman serangan ular bisa datang tiba-tiba, sehingga saya pun harus selalu waspada dan jangan sekali-kali lengah. Selain itu, saya juga harus bisa membaca suasana alam yang ada di sini. Kehadiran sesosok ular berwarna hijau menghentikan langkah saya seketika. Ular yang kerap berada dan berkamuflase di pepohonan berwarna hijau ini tergolong ular berbisa meskipun tidak mematikan. Ada seekor ular yang sedang beraktivitas di siang hari. Mungkin ini jenis ular gadung dan ia mungkin sedang mencari makan seperti burung ataupun kadal. Nah, sekarang Panji akan coba untuk naik ke atas dan mendekatinya dengan jarak yang cukup dekat. Meski sedikit berbahaya berinteraksi dengan ular di atas pohon, namun saya tetap harus melakukannya karena rasa penasaran yang amat sangat mendorong saya untuk melakukan tindakan beresiko atau mungkin bisa dibilang nekat. Ular gadung atau ular hijau besar, ketika dia menyerang, serangannya itu mirip dengan ular sapi atau LIP radiata. Berada di atas pohon dan masuk dalam jangkauan serangan ular hijau atau biasa disebut ular gadung ini benar-benar memacu adrenalin saya. Selain beresiko terkena gigitan dan terinfeksi racun bisanya, saya juga dapat terjatuh dari atas pohon jika tidak bisa menahan keseimbangan tubuh. Lihat ini. Walaupun ular ini memiliki taring yang kecil dan rahangnya yang tidak terlalu kuat, tapi serangannya harus tetap diwaspadai karena ular ini berbisa. Bila sampai terkena gigitannya, itu akan mengalami pembengkakan di bagian bekas digigitnya. Au. Ternyata dugaan Panji salah terhadap ular ini. Ketika di darat juga, ular ini juga sangat agresif.
Tak berbeda pada saat di atas pohon, ular gadung ini tetap saja berusaha menyerang dengan gerakan-gerakan lincahnya. Bentuk tubuhnya yang tidak terlalu besar membuat gerak-geriknya sangat cepat. Sekarang Panji akan coba untuk melakukan hal yang memang agak berbahaya. Menangkap kepala ular ini, Panji menggunakan jari. Nah, ketika kepalanya sudah terkena, ular ini akan terus melawan dan melilit seperti ini. Nah, ini dia. Ular ini juga memiliki jenis rahang dan gigi jenis Agripa. Lihat, hampir sama seperti ular cincin emas. Ular hijau gadung memiliki taring belakang ya di bagian rahangnya. Jadi ular ini memiliki bisa, tapi karena taringnya ada di belakang rahang, jadi bisa yang masuk biasanya tidak maksimal keluar semua. Jadi sekarang lebih baik Panji melepaskannya kembali lah. Panji rasa tempat ini aman untuk ular ini dilepaskan. Karakter hutan di pulau kecil seperti Pulau Ular ini agak berbeda dengan hutan-hutan di daratan. Di sini vegetasi yang dominan adalah pandan berduri serta pepohonan pantai seperti nyamplung, waru laut, sukun, dan pohon ketapang. Terbatasnya jenis tumbuhan yang bisa tumbuh di pulau kecil seperti ini tidak terlepas dari latar belakang terbentuknya pulau. Berbeda dengan daratan atau pulau besar, awal mula Pulau Ular terbentuk dari koloni binatang karang yang sudah mati. Koloni tersebut kemudian tumbuh pada dasar laut dangkal hingga kemudian lapisan atasnya muncul ke permukaan laut dan membentuk daratan setelah mengalami pelapukan terlebih dahulu. Sesosok ular cincin emas kembali menghentikan langkah saya. Tampaknya ular berkulit eksotik tersebut sedang bermalas-malasan sambil mandi sinar matahari. Reptil yang tergolong dalam spesies Boiga dendrophylla ini sebenarnya merupakan jenis ular yang mudah ditemukan di kawasan Asia Tenggara. Di atas pohon sana, itu ada ular cincin emas, Watering cat snake, atau Boiga dendrophylla. Ular cincin emas memang sering ditemukan di tempat-tempat seperti ini, di atas pohon, dan tempatnya agak sedikit ke pinggir pantai. Kayaknya ular itu lagi berjemur. Sekarang kita coba untuk turunin ularnya. Pada umumnya, ular cincin emas menghuni wilayah-wilayah perbatasan antara hutan dataran rendah yang lembab dan yang lebih kering. Sementara pepohonan merupakan tempat favorit ular yang satu ini. Karena selain bisa menjadi tempat berlindung dari predator seperti berulang, juga menjadi arena untuk berburu mangsa seperti kadal, burung-burung kecil, hingga telur burung. Lihat ini dia ular cincin emasnya. Wow, banyak sekali semut. Kayaknya di atas sana ada sarang semut. Aduh, Panji lumayan dikeroyok nih sama semut-semutnya nih. Lihat ini. Ini jenis Boiga yang cukup besar. Ini jenis cincin emas dewasa. Lihat, Oke. Walaupun tergolong ular yang cantik dan memiliki warna yang sangat khas, cincin emas juga harus tetap diwaspadai karena ular ini merupakan jenis ular yang memiliki bisa neurotoksin menengah, jadi bisanya nggak seberapa mematikan. Ciri khas yang sangat utama dari ular cincin emas ini yaitu pupil matanya.
pupil matanya ular cincin emas hampir mirip dengan pupil mata kucing. Jadi kadang ular ini disebut cat snake. Lihat, dia sangat marah. Sekarang dia udah benar-benar marah. Kecepatan dalam menyerang merupakan senjata bagi ular berbisa menengah ini untuk melumpuhkan lawan atau mangsa. Meski tidak terlalu berbahaya bagi manusia, racun bisa ular cincin emas cukup efektif untuk melemahkan mangsa seperti burung dan kadal. Meski tidak terlalu berbahaya bagi manusia, tetap saja saya harus berhati-hati menghadapi ular yang satu ini dan sebisa mungkin menghindari gigitannya. Lihat, bahkan ular ini sangat emosi terhadap sesuatu yang ada di depan mulutnya, termasuk kamera. Semakin merasa terganggu, ular ini akan semakin agresif menyerang sambil menunggu kesempatan untuk bisa menyuntikkan bisanya ke tubuh mangsa atau lawan.